Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iksan Nawawi dari program studi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 di matkul keamanan jaringan menggunakan Kisco paket tracker. Saya sudah mendownload sudah melihat soalnya juga. Saya juga sudah mendownload properti dari UT Ini di modul 5 properti firewall ACL Langsung kita buka saja di paket trackernya. Nah, seperti ini tampilan pertamanya. Jadi di tampilan awal ini belum ada koneksi Jadi antara PC 0 ini menggunakan jaringan 192.168.35. Ini PC 0 dan PC 1 ini sama jaringannya 30 titik berapa itu sama, itu jaringannya sama. Terus yang PC 2, 3, 4 ini menggunakan 192.168.10 titik, ini dimulai dari titik 5. Jadi di sini sudah beda jaringan antara klien, PC klien 5 PC klien ini sudah berbeda Terus di sini juga ada ini web server. Jadi ini ada server 2, servernya ada FTP server dan web server. Di web server ini menggunakan IP 192.168.20.5 untuk yang web server, dan yang FTP server menggunakan titik 10 di akhir, seperti itu. Oke, karena ini masih belum terhubung misal kita coba ping dulu. Ini masih belum terhubung. Misal kita langsung FTP 192.168.20.10. Nah, ini untuk FTP server Nah, di sini masih belum bisa terkonek karena belum ada koneksi, belum terhubung, seperti itu. Jadi kita matikan dulu untuk router satunya. Untuk router satunya kita matikan dulu, kita masukkan Enet Kita masukkan Enet, baru kita hidupkan lagi. Terus ini juga sama, kita matikan dulu. Terus kita masukkan Enetnya, baru kita hidupkan lagi. Nah, ini menunggu agak lama Ini menunggu agak lama sampai warnanya berubah menjadi hijau kembali. Nah, seperti itu. Oke, karena ini sudah hampir selesai kita langsung ke soalnya Di soalnya itu di sini sudah kita hidupkan tadi, berarti sudah sudah terhubung Kalau kita sudah masukkan Enetnya itu pasti sudah terhubung. Nah, di sini kita diminta untuk semua PC yang terdapat di dalam jaringan 30 dapat mengakses layanan 20/10 HTTP di 25. Jadi nanti semua PC yang di sini yang di jaringan 30 ini dapat mengakses FTP server dan web server, seperti itu. Terus PC 10.6 ini 10 dari yang tadi itu mengakses layanan FTP, dapat mengakses layanan FTP, layanan HTTP, dan serta dapat mengakses protokol IHCMP. Sedangkan yang 30 tadi itu tidak bisa mengakses ICMP atau ping itu tidak bisa diakses melalui ping. Oke, jadi kita langsung saja ke konfigurasinya. Kita konfigurasi awalnya menggunakan CLI. Ini tinggal di enter terlebih dahulu. Terus kita masukkan entry en, baru di enter. Terus kita ketikkan config
config, ini mengkonfigurasi config T gitu. Bentar. Nah, seperti itu kita sudah masuk di router config ya. Oke, setelah kita masuk di router config, baru kita masukkan konfigurasinya. Untuk konfigurasi firewallnya kita sudah disediakan oleh UT di sini, tinggal kita lihat saja. Nah, di sini ada komputer. Nah, di sini ya tinggal kita masukkan. Saya taruh di sini. Ini. Oke, kita konfigurasi terlebih dahulu ya. Kita konfigurasi terlebih dahulu. Ini akan saya percepat biar tidak memakan waktu yang lama. Oke, ini konfigurasi terakhir ya. Jadi tinggal kita enter. Oke, setelah itu kita masukkan ini konfigurasi yang ini. Kita masukkan router. Oh, bukan, ini kita masukkan INTS0/1/0. Oke, tinggal kita masukkan, tinggal kita enter, terus kita kasih IP address group 100 in, seperti itu. Tinggal kita di enter lagi. Nah, baru kita masuk ke tahap uji coba. Nah, untuk tahap uji coba ya, tahap uji coba kita langsung ke sini agar kita lebih enak nanti. Nah, jadi nanti kita akan menguji coba dari router ini ya, dari IP 30 itu bisa mengakses FTP dan HTTP ya, dan tidak bisa mengakses ping gitu ya. Oke, kita lanjut uji coba. Kita mulai dari PC 0 keran. Ini yang error tadi. Oke, langsung kita ketikkan ping 192.168.20.5. ini untuk HTTP server, web server ya. Enter. Nah, dia akan ungrable ya seharusnya. Nah, destination host ungrable. Sama yang 10 juga dia harus ungrable ya, karena dia sudah diblok, tidak bisa menggunakan ping seperti itu. Oke, bagaimana untuk FTP-nya? Coba kita langsung ke FTP yang ini, tinggal kita enter. Nah, seperti ini. Nah, kalau FTP-nya sudah bisa ya. Di sini welcome to PT FTP server. Misal kita masukkan siswa 1, enter, baru masukkan UT. Nah, seperti itu. Ini sudah login ya di FTP. Bagaimana dengan web servernya? Jadi kita centang ya ini. Ini bisa kita centang. Yang ini kita X, ini X. Untuk FTP kita sudah tadi ya. Kita masukkan simbol saja. Ini mungkin. Nah, seperti itu. Ini kita copy ya. Yang HTTP ya. FTP juga bisa ini. Sebentar, kita masih belum yang FTP 10 ya. Oke, apakah sudah? Nah, ini sudah. Tinggal kita masukkan HTTP ini 192.168.20.5. Ini seharusnya masuk di web server ya, masuk di web server ya, bisa masuk di web server. Kalau 10 apakah masuk di FTP? Seharusnya nggak bisa ya.
Nah, nggak bisa ya untuk 10 request timeout ya. Kita coba yang ini juga di comment prompt, kita coba yang 5, dia web server invalid ya, invalid or not support comment seperti itu. Ini kita Ctrl C dulu, baru kita masukkan enter. Nah, ini nggak bisa ya, seharusnya request timeout ini karena nggak bisa. Kita di FTP yang 10 benar, terus yang ini HTTP benar ya, terus yang ini salah karena tidak bisa, seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencoba dari ping 192.10.5 ini ngeping menggunakan ping ya, menggunakan ping. Kita coba langsung. Ini request timeout yang nggak bisa nih, error. Kita coba dulu dari sini, terus ke desktop, command prompt. Ini ping 192.168.20.5 baru enter. Nah, di sini TTL berarti terhubung ya. Kalau terhubung berarti di sini kita masukkan ping sudah terhubung. Ini berarti terhubung. Berarti yang otomatis yang 10 juga harusnya terhubung ya. Ini sebagai perwakilan saja karena ini sama ya. Yang ini sama dengan jaringan 10. Ini juga sama. Tinggal kita coba aja. Kita coba yang 10 dulu. Ini otomatis terhubung juga. Nah, ini TTL ini menandakan bahwa dia terhubung. Nah, oke, coba kita ke PC3. Di PC3 desktop kita masukkan ping 192.168.20.5 ya. Nah, TTL ya. Jadi semuanya itu terhubung ya untuk pingnya. Jadi di sini tinggal kita centang semua ini. Ini dicentang semua karena dia sudah terhubung semua. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan mencoba yang FTP. Nah, untuk ini FTP di 5 ya. Di 20/5 ini apakah bisa? Tinggal kita coba dulu. Ini di klien 3 ya. Kita kasih FTP 192.168.20.5. Seharusnya ini tidak bisa ya, karena FTP servernya itu ada di 10 ya, di 20.10. Nah, nggak bisa ya. Coba kita menggunakan FTP yang 10. Apakah bisa? Nah, di sini bisa. Jadi yang di sini ini egg berarti ya. Terus yang ini dicentang. Yang di sini juga HTTP ya. Ini kita bisa buka dengan webnya. Oke, kita coba buka webnya. Kita coba web browsernya sebentar. Jadi datanya seperti ini ya. Datanya seperti ini. Oke, ini untuk nomor 1 ya. Ini untuk nomor 1. Selanjutnya untuk nomor 2.
Di sini nomor 2 kita diminta untuk konfigurasi NAT overload. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi NAT overload. Jadi kita tinggal misal kita buka dulu ya yang dari UT ini NAT. Oke, untuk NAT begini tampilannya ya. Ini file dari UT. Untuk NAT kita diberi soal seperti ini. Untuk prakteknya instalasi paket, pelajari dulu berikut IP masing-masing perangkat topologinya. Ini iya. Oke. Jadi ini 6 ya. Ini berarti 6 ya, seperti itu. Oke. Terus kita diminta untuk pada jaringan 10 dan 30 dapat mengakses web server terdapat. Oke, kita cek dulu. Ini kita cek dulu web servernya. Atau kita gunakan ping ya, lebih cepat ya kalau lewat web server seperti ini. http 192.168.20.5 sudah terakses. Untuk ke FTP nya apakah terakses? 192 FTP 192.168.20.10 sudah terakses ya, sudah terakses semua. Tinggal kita coba yang PC1 ini, tinggal kita masuk di FTP 192.168.20.10 terus sudah juga masuk di web browsernya. Ini sudah dipastikan ya, sudah dipastikan masuk. Ini juga http 192.168.20.5. Oke, sudah masuk semua. Oke, sudah dipastikan sudah bisa dan sudah masuk semua. Oke, selanjutnya iya, ini sudah segera verifikasi penggunaan netstat melalui command prompt ya. Berarti kita di web server mungkin ya, web server ke command prompt netstat. Nah, ini ya, kita coba masukkan ini, yang ini kita akses ke web server, akses web servernya. Lama ya, URL http 192.168.20.5 enter. Sudah masuk. Kita coba lihat di netstat-nya, kita ketik lagi. Nah, sudah masuk ya ini, jadi sudah ada ya. Atau kita coba lagi yang tadi 10, kita cek lagi dari IP 192.168.10.6 ini, yang ini kita akan ketikkan http 192.168.20.5.
ini kan terhubung ke web server ya. Kita lihat di net state-nya. Oke, juga sudah termasuk ya, di sini sudah ada ini ya. Jadi di sini juga sudah masuk. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya apa selanjutnya ini? Melalui command prompt pc4 20 10. Oke, jadi kita FTP, kita masuk ya. Berarti network-nya di server ya. Oke. Berarti kita di PC4 ya. Mana PC4 ini? Desktop command prompt kita ketikkan ftp 192.168.20.10 enter. Nah, ini masuk. Kita cek di net state-nya. Desktop command prompt net state itu enter, sudah masuk ya. Di sini PC4 itu yang ini PC4 ya. Oke, setelah itu apa? Nah, itu sudah ada ya. Nah, sekarang terlihat gambar kondisi awal pada PC tersebut. Semua dapat mengakses layanan FTP server 920. So, PC dapat mengakses server, web server. Ya, ini semuanya bisa ya, semuanya bisa mengakses web server dan FTP server. Web dan FTP server dapat mengetahui alamat. Nah, ya emang. Jadi FTP server dan web server itu bisa melihat alamat IP mana yang masuk dan mengakses web server dan FTP server. Nah, jadi di sini nanti untuk kondisinya nanti ini PC yang ini PC 2, 3, 4 ini bisa mengakses semua server ya, semua server. Namun server tidak bisa mendetek atau melihat siapa yang masuk ke dalam server tersebut gitu. Terus apalagi? Semua PC terdapat jaringan 930 mengakses layanan web dan FTP server, tetapi web dan FTP server masih mengenali alamat asli berasal. Jadi di sini yang 30 ini dia bisa mengakses dua server tersebut, cuman tetap bisa terbaca oleh server gitu. Oke, kita langsung konfigurasi saja. Ini konfigurasinya ya, tinggal kita konfigurasi. Kita klik R1, masuk ke CLI. Oke, masuk ke CLI, enter. Kalau sudah ke tahap pengujiannya, dilakukan tahap pengujiannya di web browser. Nah, kita klik dulu ini. Melalui web browser di PC0, PC3 dan PC4, akses web server, kemudian tekan tombol Go. Oke, kita ke PC0 dulu. PC0 kita ke web browser. Oke, kita masukkan di sini http 192.168.20.5 enter. Ini sudah bisa ya, ini bisa masuk ke
ke web server. Ini kita minimize, kita tekan Go dulu ya, minimize PC3. Ini juga sama. Oke, ini juga sama, http 192.168.1020.5 mengakses web server. Nah, ini ya bisa ya. Jadi PC 0 tadi bisa, PC 3 bisa, terus sekarang PC 4 web servernya. Jadi PC 4 kita masukkan juga http 192.168.20.5 seperti itu. Nah, sudah bisa semua. Setelah itu, kalau sudah bisa semua, kita akan cek net startnya di web server. Kita cek net start, kita coba lihat net state-nya, tinggal kita enter. Nah, seperti itu ya. Oke, di web server itu yang kelihatan katanya net state-nya 30/5 ya. Coba kita lagi. Nah, ini FTP server ya. Sebentar, kita coba buka lagi nih. Kita go. Terus ini juga. Kita go. Terus kita cek net state-nya lagi. Nah, di sini ya. Nah, di sini cuma ada 30/5. Nah, yang ini PC3 itu terbaca dia itu 50. Jadi dia itu terbaca R1-nya. Tidak terbaca IP dari PC-nya. Coba kita hidupkan part-partnya. Kita go. Terus kita yang ini kita go juga. Terus PC4 kita go. Baru kita ke web server. Kita next. Nah, ya. Jadi di sini 2 itu dibaca IP router ini. Jadi router R1-nya. Seperti itu. IP-nya yang dibaca itu R1-nya. Oke, di aktivitas ini masih mengenali ya. Jadi dia itu masih mengenali yang 30. Mengenali tersebut memiliki alamat ini. Juga alamat ini. Proses alamat dilakukan melalui mekanisme NAT L1 dengan perintah putar ESP. Kita bisa verifikasi ya. Ini kita ke sini berarti kita buka R1 enter, baru kita masukkan SHIP NAT trans. Nah, di sini ya sama ini terbacanya ya 676767 sama ini dengan contohnya. Lakukan hal yang sama dengan FTP, dianalisis hasilnya. Oke, jadi kita coba buka yang ini. Kalau ini kita sudah ya, yang apa ini, yang web server sudah. Jadi alamatnya sudah disembunyikan ya, yang alamatnya itu disembunyikan oleh IP 50 ini. Jadi IP routernya.
Oke, kita coba yang ini. Kita coba yang sebentar. Kita coba yang FTP. Jadi kita menggunakan command prompt ya. Ini sama, kita sama menggunakan command prompt. Oh, ini sudah ada ya. Oke, jadi ini kita Ctrl C dulu, baru kita masukkan IP-nya lagi. Enter. Nah, ini kan sudah bisa. Nah, sekarang kita buka, coba dulu. Kita coba di sini. Ini juga sudah bisa. Kita Ctrl C dulu biar lebih bagus. Ini sudah bisa username. Terus kita di PC3 mungkin C3. Ini kita dulu. Kita buka command prompt, terus kita masukkan itu, tapi ini yang 10 ya, bagus. Enter. Oh, bukan ping ya, maaf. Jadi kita buka FTP 192.168.20.10. Ini biar masuk ke FTP-nya. Nah, baru kita di sini uji net state-nya. Kita buka command prompt, uji net state. Enter. Nah, di sini ya. Jadi yang tadi saya coba 3 itu di sini. Jadi yang awal tidak termasuk ini ya. Jadi yang ini sudah di hidden oleh IP routernya. Jadi kesimpulannya untuk NAT ini kita bisa menghide ya, kita bisa menghide IP kita agar tidak terbaca oleh server ya, tidak terbaca oleh server. Dan juga firewall tadi seperti itu juga, kita bisa mengakses dan kita juga bisa memblokir akses kita ya, mana yang mau kita blokir atau kita tidak bisa akses web server tersebut ya, seperti itu. Kita juga bisa seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya Malik Nawawi, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.